Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penyebab dan solusi yang diterapkan oleh bank untuk menjaga likuiditas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimas Prasetyo. Nama saya Ahmad Fairuz. Nama saya Bunga Fadila. Nama saya Royto Alu Barokah. Nama saya Utari Adita. Pertama ada latar belakang. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk penarikan dana oleh nasabah dan pembayaran hutang. Salah satu penyebab utama risiko likuiditas adalah ketidakcocokan antara permintaan dan ketersediaan dana. Untuk mengatasi masalah likuiditas, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kesenjangan arus kas untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, definisi dan jenis risiko likuiditas dalam perbankan. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Tujuannya adalah untuk menjaga kemampuan bank memenuhi kewajiban pendanaan dan untuk menjaga kemampuan bank untuk terus-menerus masuk dalam transaksi pasar. Ada dua jenis risiko likuiditas yang berbeda. Yang pertama adalah risiko likuiditas pendanaan atau risiko arus kas, dan yang kedua adalah risiko likuiditas pasar, juga disebut sebagai risiko likuiditas aset atau produk. Selanjutnya ada penyebab utama risiko likuiditas dalam konteks perbankan. Yang pertama, perusahaan tidak mampu memanajemen arus kas dengan baik. Yang kedua, ada perusahaan tidak mampu mendapatkan pembiayaan akibat keterlambatan pembayaran hutang dan ketidakpatuhan pada syarat peminjaman. Ketiga, ada mengalami permasalahan ekonomi tak terduga, seperti saat terjadinya pandemi. Empat, ada mengalami krisis laba yang berdampak pada turunnya margin profitabilitas. Selanjutnya itu dampak resiko likuiditas terhadap kinerja dan stabilitas bank. Berdasarkan penelitian dari Miskin dan Exim 2018, perbankan dapat mengendalikan hambatan intermediasi keuangan, yaitu masalah moral hazard dan adverse selection. Kedua masalah tersebut terkait dengan teori asimetri informasi yang dieksploitasi dalam manajemen risiko, yang menjelaskan situasi di mana salah satu pihak dirugikan karena perilaku pihak lain. Risiko kredit berkaitan erat erat dengan risiko likuiditas melalui adanya kegagalan pinjaman dan penarikan dana secara instan, yang akan mengurangi profitabilitas perbankan. Karena resiko likuiditas dikenal sebagai biaya mengurangi keuntungan. Sebuah kegagalan pembayaran pinjaman akan melibat gandakan risiko likuiditas karena menyebabkan pengurasan kas masuk. Selanjutnya, studi kasus dari bank yang menghadapi risiko likuiditas. Bank Senturi, Bank Senturi mengalami krisis likuiditas pada tahun 2008 yang dipicu oleh penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Faktor penyebabnya penarikan dana besar-besaran melakukan penarikan dana secara simultan memicu kekurangan likuiditas. Dampaknya itu meskipun Bank Senturi menerima sunter atau LPS sebesar 6,76 triliun. Hal ini cukup untuk memulihkan keadaan pada tahun 2009. 90% saham bank diambil oleh alih LPS dan bank berganti nama menjadi Bank Mutiara. Selanjutnya, strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank untuk mengatasi atau mengurangi dampak risiko likuiditas. Yang pertama ada pengembangan struktur pengelolaan likuiditas. Setiap bank harus memiliki strategi manajemen likuiditas yang disetujui oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Kedua, ada pengukuran dan pemantauan kebutuhan pendanaan. Bank perlu melakukan pengukuran dan pemantauan kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.
Ketiga, ada manajemen akses pasar. Secara berkala, bank harus meninjau hubungan dengan kreditor untuk memastikan diversifikasi sumber pendanaan dan kemampuan untuk menjual aset jika diperlukan. Keempat, ada perencanaan kontingensi. Bank harus memiliki rencana kontingensi yang jelas untuk menangani situasi krisis likuiditas. Kelima, ada pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang kuat sangat penting untuk manajemen risiko likuiditas. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Risiko likuiditas dalam perbankan mengancam kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan. Terdapat dua jenis risiko likuiditas, yaitu pendanaan dan pasar, masing-masing dengan tantangan pengelolaan arus kas dan aset. Manajemen risiko likuiditas penting untuk menjaga stabilitas dan keuangan bank. Praktik manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk mengatasi asimetri informasi yang dapat mengganggu intermediasi keuangan. Kasus Bank Senturi menunjukkan konsekuensi serius dari krisis likuiditas akibat penarikan dana besar-besaran dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, perhatian pada manajemen risiko likuiditas sangat penting untuk stabilitas sistem perbankan dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.